Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang pengukuran. Pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Sebenarnya materi pengukuran ini merupakan satu bab ya, satu kesatuan babnya dengan yang besaran, satuan, sama dimensi. Akan tetapi saya pisah kemarin kita fokus ke mempelajari besaran, satuan, dan dimensi dulu. Nah, sekarang kita fokus mempelajari tentang pengukuran. Untuk pengukuran sendiri ini saya membagi menjadi empat sub bahasan, yaitu tentang macam-macam pengukuran, aspek pengukuran, kesalahan pengukuran, dan pembacaan alat ukur. Yang mana pada video ini saya akan fokus menjelaskan tentang macam-macam pengukuran, aspek pengukuran, serta kesalahan dalam pengukuran. Pengukuran itu terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara langsung sama pengukuran secara tidak langsung. Untuk pengukuran secara langsung, itu contohnya pada pengukuran panjang, pengukuran massa, waktu, suhu, besaran listrik, dan yang lain-lain. Untuk pengukuran tidak langsung, contohnya adalah mengukur kedalaman laut, mengukur jarak bulan, mengukur benda-benda planet benda ruang angkasa, jarak antar planet, dan yang lain-lain. Perbedaannya apa pada pengukuran langsung sama tidak langsung? Perbedaannya pada hasil pengukurannya. Untuk pengukuran langsung, maka hasil dari alat ukur itu langsung untuk mengukur besaran yang dituju. Misal, ketika kalian mengukur besaran panjang menggunakan mistar, maka hasil angka yang ditunjukkan pada skala mistar pasti itu merupakan panjang merupakan nilai sebuah panjang sebuah benda. Udah jelas. Pengukuran waktu menggunakan stopwatch, maka angka yang terukur pada skala stopwatch-nya itu sudah pasti satuannya adalah untuk mengukur waktu keliru di sini waktu. Untuk pengukuran massa misalkan pengukuran massa menggunakan neraca. Maka skala yang terbaca pada neraca itu pasti untuk mengukur massa suatu benda. Misalkan kita mengukur suhu menggunakan termometer. Skala yang terukur pada termometer itu sudah pasti keluarannya hasilnya adalah berupa angka untuk mengukur nilai suhu yang tertera dan sebagainya. Akan berbeda dengan pengukuran tidak langsung. Pada pengukur tidak langsung, maka hasilnya itu dari proses pengukuran tidak langsung menghasilkan nilai seperti apa yang dituju, apa yang diinginkan. Contoh, ketika mengukur kedalaman laut. Mengukur kedalaman laut tidak mungkin seseorang penyelam itu nanti dari atas membawa meteran karena kedalaman kan sama kayak panjang. Tidak mungkin penyelam itu nanti menyelam sambil membawa meteran dari atas dari permukaan laut sampai ke dasar laut. Tidak mungkin, tidak akan sanggup manusia menyelam sampai ke dasar laut. Dan juga kalaupun manusianya sanggup, meterannya seberapa panjangnya? Kan tidak sanggup, kan tidak ada kan meteran yang begitu panjangnya. Maka akhirnya dipakailah metode pengukuran secara tidak langsung. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas setelahnya ini. Begitu pula dengan jarak bulan. Jarak bulan ke bumi itu sangat jauh sekali. Tidak mungkin kita berjalan dari bumi ke bulan. Nggak mungkin kita bisa berjalan karena ruang angkasa itu hampa udara, tidak ada pijakan, juga tidak ada gravitasi. Jadi kita nggak bisa untuk jalan seperti itu. Tidak mungkin juga kita mengukur pakai meteran dari bumi ke bulan berapa. Tidak bisa. Jadi pengukuran secara langsung tidak bisa. Maka harus dilakukan secara tidak langsung. Nanti ada caranya kita bahas di video ini. Lanjut. Sekarang pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu pengukuran panjang menggunakan alat secara langsung. Contohnya seperti ini. Ini ada meteran. Ini meteran yang biasa dipakai oleh penjahit untuk mengukur panjang baju atau tinggi manusia. Ini ada meteran kelos, ini bisa dipakai untuk
tukang-tukang ya, tukang-tukang bangunan untuk mengukur bangunan-bangunan tanah yang untuk mau dibangun, itu ukurnya pakai meteran kelos ini. Adapun penggaris ini sering kita pakai waktu kita belajar sejak masih SD ya sampai sekarang, sering kita pakai sehari-hari. Nah, untuk mikrometer nanti kita akan mempelajari alat ini. Saya yakin mikrometer sudah kalian kenal waktu kalian masih di SMP. Begitu pula dengan jaga sorong ya. Nah, dari masing-masing alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur panjang. Tetapi karakteristiknya berbeda-beda sesuai dengan kegunaan dan juga ketelitian masing-masing. Lanjut, berikutnya pengukuran massa. Pengukuran massa yang ada di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali macamnya ya. Mungkin ini juga masih kurang lengkap karena tidak cukup slide-nya, jadi saya tampilkan seperti ini. Yang sebelah kiri atas ini ya warna kuning, ini adalah macam-macam dari neraca Auhaus. Ada neraca Auhaus digital, ada neraca Auhaus dua lengan. Kalau neraca Auhaus dua lengan ini berarti ada dua skala ya, seperti ini. Ada dua skala dan ini sistemnya kesetimbangan dari yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Ini harus imbang. Nah, di tengah-tengah ini ada skala, ada penunjuk, ada jarum penunjuk. Jika jarum penunjuknya pas di tengah-tengah, berarti keduanya ini imbang. Jika jarumnya tidak pas di tengah-tengah skala, maka keduanya ini tidak seimbang. Nah, ini neraca Auhaus tiga lengan. Untuk neraca Auhaus tiga lengan itu konsepnya sama dengan neraca Auhaus 4 lengan. Hanya saja untuk yang 4 lengan ini ada tambahan 1 lengan, berarti dia lebih teliti ya, lebih kecil nanti hasilnya satuannya. Lebih dipakai untuk mengukur massa-massa benda yang ringan-ringan. Seperti bubuk atau serbuk, itu kalau pakai 4 lengan lebih cocok daripada yang pakai yang 3 lengan. Nah, sistem kerjanya sama nanti dia. Supaya tahu seimbangnya itu pakai penunjuk yang di sini. Di sini ini kalau diperbesar itu ada skala ya, ada tanda, ada penandanya di tengah-tengah sini nanti. Jika komponen yang di sini seperti jarum gitu ya, pas dengan tanda-tanda yang di sini di tengah-tengah, tidak naik tidak turun ya, pas di tengah-tengah sini, maka dikatakan seimbang ya. Antara skala yang tertera di sini itu sama dengan berat massa dari beban yang ditaruh di sini. Sistemnya ini sama sistemnya ya, hanya beda jumlah lengannya saja. Nah, nanti supaya lebih paham untuk neraca Auhaus nanti kita praktek ya. Nanti saya tunjukkan alatnya, nanti kita tunjukkan ya, saya demonstrasikan nanti untuk penggunaan dari neraca Auhaus ini. Berikutnya yang bawah neraca pegas. Neraca pegas ini menggunakan sistem pegas ya. Semakin pegasnya ketarik, semakin besar nilai massa yang terbaca pada skala ini. Nah, skala pegas ini ada dua sistem. Yang pertama analog, yang kedua digital. Yang analog itu pakai jarum ini skala ya. Ini jarumnya berputar, kalau yang ini jarumnya skalanya nanti naik turun. Ada lagi yang digital. Kalau digital itu sudah ada angka yang terteranya ya. Ada itunya, ada komponen listriknya, jadi sudah langsung tertera tanpa pakai jarum. Nah, untuk yang neraca pegas ini sering kalian jumpai pada tempat-tempat laundry biasanya itu pakai neraca pegas. Mungkin juga pada tempat yang lain. Sekarang kita ke sini. Ini timbangan yang biasa dipakai untuk pedagang-pedagang kue, pedagang jual beras, pedagang di pasar-pasar. Nah, biasanya pakai seperti ini. Ini sistemnya hanya kesetimbangan antara yang ini ya, yang ini tanda ini bentuknya kayak ada kepalanya ini ya, sama yang sebelah kiri ya. Jadi yang kanan sama yang kiri ini harus setimbang. Kalau sudah setara ya tingginya, berarti antara beban pemberat ya yang dipakai sebagai acuannya itu sama beratnya atau massanya sama dengan beban yang ditaruh di sini. Nah, ini sering dipakai di pasar-pasar konvensional atau pasar-pasar tradisional. Kalau pasar-pasar modern ya seperti minimarket itu lebih banyak memakai neraca digital. Nah, neraca digitalnya seperti ini. Ini neraca digital. Ya, ketika ditaruh suatu beban atau suatu benda di atasnya sini, maka nilainya sudah langsung tertera
tanpa pakai skala, pakai jarum penunjuk ya, langsung tertera nilainya. Ini neraca digital. Macam-macam dari neraca digital pun tidak seperti ini saja. Ada banyak lagi macam-macamnya yang beredar di masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan. Neraca digital yang dipakai untuk di laboratorium juga berbeda dengan yang di sini. Tapi konsepnya sama. Yaitu nilainya sudah langsung keluar ya ketika suatu benda ditaruh di atasnya sini. Nah, kita beralih ke sini. Ini adalah neraca timbangan untuk mengukur berat badan. Ini sering kita jumpai di puskesmas atau di rumah sakit ya, atau di klinik-klinik seperti ini. Ini ada neraca gantung. Neraca gantung ini saya sering menjumpai ketika saya berada pada transaksi jual beli gabah. Jadi gabah ya atau pari yang habis dipanen itu pakai sak atau karung, itu jual belinya pakai timbangan gantung. Saya pernah menjumpai. Nah, tapi kalau sekarang sudah langka karena sekarang saya jarang menjumpai proses jual beli gabah. Yang saya tahunya sekarang sudah berbentuk beras, sudah bukan gabah lagi. Karena sawah di tempat saya sudah berangsur-angsur berkurang, tidak seperti dulu ya. Terus yang ini konsepnya mirip seperti ini ya, cuma ini skalanya lebih besar lagi. Skalanya lebih besar. Sama-sama ya, ini ada gantungannya. Nah, gantungannya ini adalah tambahan. Tambahan jika skalanya di sini tidak mumpuni. Jadi bebannya saknya itu nanti, atau bebannya ya, kalau saya tadi kan bahas saknya gabah itu ditaruh di sini. Terus ini diputar-putar. Diputar-putar skalanya, bagaimana caranya supaya ini seimbang, sejajar gini. Secara horizontal dia seimbang. Nah, jika ternyata skala yang diputar-putar di sini udah mentok, tapi masih beratan yang di sini masih miring seperti ini, maka ditambahi lagi beban yang ada di sini, ditambahi lagi. Ya, sampai mereka setara secara horizontal, seimbang. Nah, itu caranya. Menurut saya ini kurang akurat. Karena ini hanya untuk pengukuran skala besar, skala kilo. Jadi kalau lebih 1 gram, lebih 10 gram, tidak bisa terbaca di sini. Nah, ini sama sistemnya. Tapi kalau ini tidak digantung, ini kan dicantolkan ya, dicantolkan ke satu tempat ini. Dicantolkan intinya. Kalau yang ini seperti bersandar di lantai ya. Jadi saknya atau karungnya taruh di sini, ini nanti digeser-geser. Ini saya sering menjumpai ketika saya dulu waktu masih kecil sering melawakkan barang-barang bekas. Karena di dekat rumah saya ada tempat lawakan ya, barang-barang bekas, pengumpulan barang-barang bekas itu, pengepul. Jadi saya sering waktu dulu saya itu melawakkan barang saya yang bekas, barang-barang logam-logam, saya taruh di sini. Nah, ini digeser-geser ke sini. Digeser-geser, nanti ada skala penunjuknya. Di sini ada skala penunjuk bagaimana supaya di sebelah sini, di sini ada skala penunjuk. Intinya jarumnya atau penunjuknya itu pas dengan garis standarnya, dengan garis kesetimbangannya. Jika sudah pas setara, maka nilai yang tertera di sini sudah sama. Oke. Ini neraca analog ya, neraca kue. Kuenya ditaruh di atas di sini, bahan-bahan kue atau beras atau gula atau terigu dan sebagainya ditaruh di sini. Nanti ini berputar gini jarumnya. Jarumnya berputar nanti ya, seperti itu. Nah, ini neraca digital. Terus ini neraca sama lengan. Kalau sama lengan berarti harus imbang antara kiri dan kanan. Nah, di sebelah sini nanti ada skala penunjuknya kalau dia seimbang. Ini konvensional neraca zaman dahulu. Kalau sekarang kan kebanyakan pakai yang digital. Yang ini juga masih ada beredar di masyarakat. Kalau neraca WAUS ini biasanya dipelajarinya di lingkup pendidikan ya, dipakainya di lingkup pendidikan. Di masyarakat tidak umum menggunakan ini. Ini lebih sering dipakai di pendidikan, di sekolah-sekolah atau di universitas atau di laboratorium seperti itu. Lanjut, pengukuran waktu. Kalian sudah kenal ya, pengukuran waktu yang umum itu arloji yang sering dipakai ya, atau jam tangan. Ini stopwatch. Kalau ini yang analog pakai jarum berputar. Kalau ini yang digital jadi sudah langsung tertera angkanya berapa. Kalau zaman dahulu kala itu ada jam pasir ya. Jam pasir. Jadi jam pasir itu satuannya macam-macam. Ada yang jam pasir yang ukurannya 1 jam, ada yang 1 menit begitu. Jadi ketika di sini pasirnya sudah
yang atas sudah kosong, kan di bawah penuh, maka langsung dibalik, dijungkir gitu, dibalik. Nah, lama waktu pasir yang di atas sampai jatuh ke bawah itu yang disebut dengan waktu 1 jam. Kalau misalkan satuan dari jam pasirnya adalah 1 jam. Jadi jam pasir itu zaman dahulu memiliki satuan masing-masing. Jadi ada jam pasir yang khusus 1 jam, misalkan ada jam pasir yang khusus 1 menit. Jadi dulu menggunakan lama jatuhnya pasir ke bawah itu untuk menentukan satuan waktu. Nah, zaman dahulu ada juga istilah jam matahari. Jam matahari ini menggunakan bayangan suatu benda yang terbentuk karena ada sinar matahari. Nah, ini ada benda. Yang ini ada benda. Ini adalah sebuah benda. Ketika matahari terletaknya di sebelah sini, maka akan membentuk bayangan. Nah, bayangan ini kan menunjuk angka berapa. Nah, sedangkan kita tahu matahari itu berputar seperti ini. Anggap semula matahari di sini, maka bayangannya di sebelah sini. Ketika mataharinya bergerak di posisi seperti ini, maka bayangannya nanti akan condong ke arah sini. Ketika mataharinya sudah di sini, bayangannya benda itu akan condong ke sini. Nah, ini kan nilainya berubah-ubah. Jadi zaman dahulu menggunakan jam matahari karena masih belum ada stopwatch, belum ada arloji seperti sekarang. Jadi zaman dahulu kala lebih sering dipakainya jam matahari ataupun jam pasir. Berikutnya adalah pengukuran suhu. Pengukuran suhu ini alatnya cuma satu, yaitu termometer. Akan tetapi jenis dari termometernya itu macam-macam. Ada termometer badan atau termometer klinis seperti ini. Jadi ketika ada orang yang sakit, biasanya dites pakai termometer badan atau klinis lah. Termometer badan ini ada 2 model ya, 2 sistem. Yang pertama analog seperti ini, pakai cairan ya, di dalamnya bisa alkohol, bisa raksa. Ketika nanti naik menunjukkan ke skala berapa. Ini termometer analog. Ada yang digital, langsung menunjukkan angkanya. Seperti yang gambar yang ini termasuk termometer digital, tapi ini yang modern. Jadi termometer ini tidak perlu menyentuh benda, menggunakan sensor. Ya, saya belum mengetahui dia pakai sensor apa. Mungkin pakai sensor inframerah, mungkin saya belum mengetahui lebih pasti. Intinya ditembakkan sinarnya, sensornya bisa terbaca langsung suhu benda yang dituju tanpa harus ditempelkan. Beda dengan termometer ini. Termometer yang badannya harus ditempelkan ke bagian badan tertentu. Termometer laboratorium juga sama. Ini dipakai di laboratorium, di pendidikan, ya di sekolah-sekolah atau di kampus. Ini bendanya harus menempel di bagian bawah sini. Kalau kita pengen mengukur kalau kita ingin mengukur suhu ya, misalkan suhu kayunya harus nempel di ujung yang sebelah sini. Nah, kalau kita pengen mengukur suhu dari tangan kita, maka tangan kita harus memegang yang di sini, memegang ujung ini. Nanti ini cairan yang berwarna merah ini akan naik ke atas, akan naik seperti ini nanti. Nah, ketika sudah berhenti tidak naik lagi, maka itulah suhunya. Berikut ini ada termometer ruangan. Termometer ruangan ini dipakai untuk mengukur suhu suatu ruangan. Namanya ruangan, yang diukur kan berarti kan suhu udaranya, maka tidak perlu disentuhkan ke ruangannya. Karena otomatis suhu udara yang ada di ruangan sudah pasti langsung menyentuh termometer ini. Langsung menyentuh. Nah, untuk yang ini termometer maksimum dan minimum ini saya masih belum mengetahui karena saya belum pernah berjumpa. Saya belum pernah mengetahui fungsinya apa, tapi saya mendapatkan informasi tentang gambarnya dari termometer ini, maka saya tunjukkan gambarnya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum pernah menjumpainya. Dengan termometer bimetal ini saya pernah menjumpai di laboratorium, di lingkup perusahaan-perusahaan ya, di bagian labnya. Nah, bimetal ini merupakan gabungan dari 2 metal atau 2 logam. Metal kan logam, bi itu 2. Jadi ada 2 logam didempetkan. Ketika 2 logam itu kan jenisnya berbeda, sehingga memiliki kemampuan untuk memuai berbeda-beda. Ya, jadi ada salah satu logam yang muainya lebih cepat, ada yang muainya itu tidak cepat. Nah, akibat perbedaan muai tadi itu sehingga nanti bimetalnya logam itu melengkung. Itu yang terbaca di sini. Nah, ini dipakainya untuk apa bimetalnya? Macam-macam ya. Ini yang lebih tahu yang bagian perindustrian, yang di pabrik-pabrik itu lebih memahami fungsinya. Yang jelas saya pernah menjumpainya ini ketika di industri ya,
Nah, seperti itu. Kalau di rumah-rumah tidak ada, ini tidak dibutuhkan kalau di rumah-rumah. Di sekolah-sekolah juga masih belum dibutuhkan. Tidak tahu lagi kalau di kampus. Bisa jadi ada kampus yang membahas ya, yang jurusannya membahas tentang suhu tertentu, mungkin metalurgi atau yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Kalau yang ini kan kalian sudah tidak asing, karena di masa pandemi yang sekarang ini termometernya untuk mengukur suhu tubuh manusia sudah tidak pakai yang menempel ini, tapi langsung pakai ini. Kenapa? Karena ini lebih cepat dan juga lebih akurat hasilnya. Kalau yang ini kan butuh waktu lama proses untuk naiknya cairannya. Kalau yang ini langsung mungkin sekitar 1, 2 atau 3 detik sudah langsung kebaca hasilnya. Nah, lanjut ke pengukuran besaran listrik. Ya, pengukuran besaran listrik. Ya, ini kenapa ini masuk pengukuran langsung? Karena langsung tahu hasilnya. Misalkan ketika menggunakan ampere meter, tujuannya untuk mengukur arus, maka nilai yang tertera di sini adalah satuannya dari arus itu sendiri, yaitu ampere. Udah jelas. Akan tetapi untuk ampere meter ini yang masih konvensional ya, itu agak rumit karena membutuhkan perhitungan rumus ya. Jadi angka skala yang tertera di sini bukan merupakan nilai asli. Karena ada perhitungannya ya. Bisa yang hitam ini kan untuk groundnya. Nah, yang merah ini dipilih salah satu skalanya. Misalkan skalanya ditaruh di sini, misalkan ini nilainya adalah 5 ampere. Maka cara perhitungannya adalah skala yang ditunjuk di sini dibagi dengan batas maksimum dikali dengan skala yang ditunjuk di sini tadi yang dipakai 5 ampere. Misalkan batasnya tidak pakai yang 5 ampere, pakai yang sebelah sini, misalkan nilai 10 ampere, maka hasil pengukurannya ini berarti skala yang ditunjuk ini berapa dibagi dengan skala maksimumnya ini berapa dikali dengan batas ukuran tadi yaitu 10 ampere. Jadi walaupun ini pengukuran secara langsung, tapi hasilnya tidak langsung karena harus dihitung dulu. Ini zaman dahulu ya, ampere meter sendiri, ada ohm meter sendiri, ada voltmeter sendiri. Untuk ampere meter sama voltmeter itu rumusnya sama, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, untuk ohm meter sendiri itu tidak perlu rumusan seperti tadi. Kalau ohm meter itu udah langsung nilai yang tertera pada skala, yaitu itu adalah nilai dari ohm hambatan asli yang dituju ya. Sekarang kita ke multimeter. Multimeter memiliki nama lain yaitu avometer. Nah, avometer ini didapatkan dari A yaitu ampere, V itu volt, O itu ohm. Jadi avometer atau multimeter ini memiliki 3 fungsi ya, 3 fungsi utama. Nanti bisa jadi ada fungsi-fungsi tambahan nanti. Ya, fungsi utama cuma 3 ini, yaitu untuk menghitung ampere atau kuat arus, voltmeter untuk mengukur tegangan atau beda potensial, kalau ohmmeter untuk mengukur nilai hambatan. Nanti bagaimana cara penerapannya? Nanti ada materi tersendiri yang membahas tentang besaran listrik ya, pengukuran. Lanjut kita ke pengukuran tidak langsung, yaitu yang pertama contohnya adalah untuk mengukur kedalaman laut. Nah, misalkan ini adalah sebuah kapal ingin mengukur kedalaman dasar laut. Caranya dengan memantulkan bunyi ya, sinyalnya berupa bunyi. Dipantulkan ya, dikeluarkan ketika sudah menyentuh dasar laut, sinyal tersebut dipantulkan. Saat dipantulkan ditangkap oleh sensornya dan dihitung waktunya. Jadi waktu yang dikeluarkan oleh perangkatnya saat ditembakkan sinyalnya terus memantul sampai kembali lagi, itu waktunya dihitung sebagai waktu T ya. Sedangkan kedalaman lautnya itu merupakan H. Dan kecepatan gelombang ya, bunyi tadi sinyalnya yang dikeluarkan itu memiliki kecepatan yaitu V. Lalu bagaimana persamaan untuk mendapatkan kedalaman laut? Nah, begini caranya. Ini tadi kan tergolong pengukuran tidak langsung. Kenapa? Karena tidak langsung didapatkan hasilnya. Jadi ketika dia menembakkan sinyal, maka yang didapatkan bukan kedalaman, tapi adalah waktu bolak-balik dari sinyal tadi.
Jadi ketika di prosesnya ya dilakukan percobaannya ini atau proses pengukurannya dilakukan dengan menembakkan sinyal, akhirnya ditangkap oleh penerima sinyal, maka didapatkan nilai bukan kedalaman melainkan nilai waktu yang diperlukan oleh sinyal tadi untuk bolak-balik. Nah, dari waktu tadi itu nanti dipakai pada sebuah persamaan sehingga mendapatkan nilai kedalaman. Nah, kejadian yang seperti inilah yang dinamakan dengan pengukuran tidak langsung. Kenapa? Karena dia melakukan pengukuran waktu bolak-balik sehingga untuk bisa dipakai mendapatkan kedalaman. Kan tidak langsung berarti. Kalau langsung kan untuk mengukur kedalaman berarti harus langsung dapat nilai kedalamannya, harus bisa ditentukan. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menentukan nilai kedalamannya, maka dia mencari waktu bolak-baliknya dulu. Caranya bagaimana? Ini caranya seperti ini. Kita menggunakan persamaan GLB. GLB sudah kalian pelajari di SMP dulu, yaitu S sama dengan V kali T. S adalah jarak, V kecepatan, kalau T adalah waktu. Nah, ini sedikit kita rubah. Kenapa? Nah, pada prosesnya jarak yang ditempuh oleh sinyal tadi itu kan jarak bolak-balik kan. Jarak saat turun ke bawah terus naik lagi. Karena jarak bolak-balik berarti sama seperti 2 kali kedalaman yang ditempuh. Maka jaraknya kita rubah menjadi 2H, 2 kali kedalaman. Untuk V-nya adalah kecepatan bunyi tadi, T adalah waktu bolak-balik ya. Bolak-balik ketika dikeluarkan sampai ditangkap oleh penerima sinyal. Nah, dari sini kita ingin mencari tahu kedalamannya. Nah, akhirnya persamaannya untuk H berubah menjadi V kali T per 2. Seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 7. Pengukuran tidak langsung yaitu untuk mengukur jarak bulan. Nah, ini ada gambar bumi dengan gambar bulan yang memiliki jarak tertentu. Tidak mungkin kita berjalan dari bumi ke bulan membawa meteran untuk mengukur jaraknya, tidak mungkin. Maka ini hanya bisa dilakukan konsepnya dengan menggunakan pengukuran tidak langsung, sama seperti sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini pakai gelombang bunyi ya, yang dipancarkan sinyalnya. Kalau sekarang tidak gelombang bunyi, merupakan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Adalah sebuah gelombang yang terdiri dari vektor medan magnet dan vektor medan listrik. Nanti itu akan kalian pelajari di kelas 12 ya. Sekarang tidak bisa saya jelaskan lebih detail dulu karena ada bab tersendiri untuk menjelaskan apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, oke. Kita lanjut ya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, menggunakan GLB, S sama dengan V kali T. S adalah jarak bumi bulan. Nah, jadi kita masukkan ya. Karena konsepnya tadi kan buminya itu memberi sinyal kepada bulan, sehingga setelah terkena permukaan bulan, tadi sinyalnya dipantulkan lagi ke bumi, ditangkap oleh penerima. Maka jarak yang ditempuh oleh sinyal tadi adalah jarak bolak-balik, berarti 2 kali jarak ya, 2 kali S, jarak bolak-balik. Nah, berarti 2S sama dengan V kali T, sehingga untuk mencari S, rumusnya adalah V kali T per 2. Nah, ini merupakan metode untuk mengukur jarak secara tidak langsung. Tidak hanya contoh-contoh ini saja, bisa diterapkan pada contoh yang lain. Tidak harus bumi dengan bulan, bisa antara bulan dengan matahari ya. Berarti kalau bulan dengan matahari berarti salah satu ya, berarti harus ada di bulan. Jadi penerima sinyal atau pemancar sinyal harus ada di bulan. Bisa juga dipakai untuk mengukur jarak bumi ke matahari ya. Berarti dipancarkan sinyal tadi setelah terkena permukaan matahari dipantulkan lagi ke bumi. Bisa seperti itu. Ya. Bisa juga untuk mengukur jarak suatu objek yang ada di permukaan bumi. Dipakainya pada radar ya. Jadi kalau kalian pernah lihat film televisi, itu ada kata-kata radar, itu konsepnya sama. Radar itu untuk mengetahui jarak suatu benda, jarak suatu objek di depan, yang ada di depannya itu pakai seperti ini ya, memancarkan gelombang bunyi, gelombang suara, nanti dimasukkan ke persamaan. Persamaannya itu sudah diprogram. Ya, sudah ada rumus-rumusnya di programnya itu, sehingga langsung di program terbaca. Oh, jaraknya di depan itu, objek yang di depan kita sekian ratus meter atau sekian kilo, itu sudah langsung tahu. Itu dipakainya pada radar ya, konsepnya sama. Oke, untuk macam-macam pengukuran sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita beranjak ke aspek-aspek
pengukuran.